Eropa harus memutar otak usai Presiden Donald Trump menghentikan bantuan militer Amerika Serikat untuk Ukraina. Pasalnya, lebih dari setengah bantuan militer yang diberikan sekutu kepada Ukraina berasal dari Amerika Serikat saja. Artinya, terdapat kekosongan yang begitu besar dan negara-negara Eropa harus bahu-membahu mengisi jurang itu. Ya, sekuat itu Amerika Serikat. Untuk menambal kekosongan dari satu negara saja, dibutuhkan upaya kolektif dari negara-negara Eropa. Itu pun belum tentu bisa menggantikan bantuan dari Amerika Serikat dengan maksimal. Kira-kira rencana apa yang akan dilakukan negara-negara anggota Uni Eropa dan sekutu barat lainnya untuk menggantikan bantuan dari Amerika Serikat? Presiden Donald Trump telah memerintahkan dihentikannya keran aliran bantuan militer Amerika Serikat untuk Ukraina pada Senin 3 Maret 2025. Perintah itu dikeluarkan setelah cekcok antara dirinya dan Wakil Presiden J.D. Vance dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat 28 Februari 2025 di Gedung Putih. Trump hanya mau membuka kembali aliran bantuan militer jika Zelensky mau kembali ke meja perundingan dan menyepakati gencatan senjata. Namun, di satu sisi, tuntutan gencatan senjata kemungkinan akan lebih banyak menguntungkan Rusia ketimbang Ukraina mengingat tendensi pro-Rusia Trump. Keputusan Trump ini kemungkinan membuat tidur para pemimpin Eropa sama sekali tak nyenyak. Pasalnya, jika bantuan militer sekutu untuk Ukraina di total, setengahnya berasal dari Amerika Serikat sendiri. Akhirnya, para pemimpin Uni Eropa pun mengadakan pertemuan darurat pada Kamis 6 Maret 2025 di Brussels, Belgia. Dalam perundingan darurat itu, ada sejumlah cetak biru terkait strategi apa saja yang akan dilakukan Uni Eropa untuk tetap mempertahankan kekuatan militer Ukraina tanpa bantuan Amerika Serikat. Salah satunya adalah rencana besar peningkatan belanja pertahanan Eropa hingga 800 miliar euro alias 843 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 13.783 triliun rupiah. Ditambah juga program pinjaman senilai 150 miliar euro atau setara dengan 2.647 triliun rupiah. Bagaimana rinciannya? Proposal peningkatan belanja pertahanan besar-besaran itu diajukan oleh Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, pada Selasa 3 Maret 2025. Pertama, mari kita bahas terlebih dahulu dari rencana soal pemberian pinjaman 150 miliar euro atau sekitar 2.647 triliun rupiah. Uni Eropa berencana menyediakan pinjaman sebesar 150 miliar euro kepada negara-negara anggotanya. Dana tersebut rencananya akan dihimpun melalui pasar modal dan disetujui oleh mayoritas Dewan Eropa. Nantinya, negara-negara Eropa bisa menggunakan pinjaman itu untuk mendorong belanja pertahanan mereka. Misalnya untuk berinvestasi di pengembangan pertahanan udara dan rudal, artileri, drone, sistem anti-drone, teknologi siber, dan proyek infrastruktur pertahanan lainnya. Ce sont maintenant des décisions qui marquent sur le plan de la défense passage à l'action. Avec l'emprunt de 150 milliards d'euros de la Commission garanti sur le budget de l'Union, les États membres pourront se voir prêter aux meilleures conditions du marché des financements qui permettront des équipements de court terme et donc de manière plus immédiate. La décision ensuite de règles plus flexibles du pacte de stabilité et de croissance permettra de libérer des investissements de défense au niveau national par les États membres. Plusieurs programmes du budget européen, notamment les fonds structurels, sont repriorisés par la Commission pour pouvoir être utilisés là aussi sur les dépenses en matière de défense. Rencana kedua von der Leyen adalah diberlakukannya fleksibilitas fiskal yang memungkinkan tambahan pengeluaran sebesar 650 miliar euro atau sekitar 11.476 triliun rupiah. Tujuannya untuk merangsang belanja pertahanan negara-negara Uni Eropa dari yang sebelumnya di bawah 20% sesuai patokan NATO dan kini setidaknya harus meningkat sampai 3,5%. Tentu, angka itu masih jauh dari harapan Trump yang menuntut negara-negara Eropa untuk menganggarkan belanja pertahanan mereka sampai 5%.
Nah, kembali soal pembahasan fleksibilitas. Jadi, negara-negara Uni Eropa ini terikat pada aturan ketat di mana mereka harus menjaga defisit negara hingga di bawah 3% dari PDB. Selain itu, utang negara mereka juga tidak boleh melebihi 60% dari PDB negara. Jika dilanggar, bisa-bisa mereka akan dikenai denda. 8 negara termasuk Belgia, Polandia, dan Prancis sudah benar-benar menerobos aturan itu. Nah, masalahnya, jika anggaran pertahanan mereka ditingkatkan, bisa-bisa negara-negara Uni Eropa tak bisa menjaga tingkat defisit dan utang mereka. Itulah mengapa von der Leyen menyarankan untuk diberlakukannya escape clause atau klausul pelarian. Melalui penerapan itu, negara-negara Uni Eropa jadi lebih longgar untuk menganggarkan belanja pertahanannya. Jika rencana itu berjalan selama 4 tahun, belanja pertahanan Uni Eropa bisa meningkat sampai 650 miliar euro atau sekitar 11.476 triliun rupiah. Dewan Eropa mungkin saja menyetujui rencana itu. Masalahnya, belum tentu semua negara Uni Eropa mau menghabiskan lebih banyak anggaran dan meningkatkan defisit mereka. Belanda dan Swedia misalnya, 2 negara yang terkenal akan kehematannya. Tapi, seruan Jerman yang berkomitmen untuk menggelontorkan miliaran euro untuk pertahanan, kemungkinan akan membantu negara-negara hemat untuk berubah pikiran. Pasalnya, pernyataan Jerman itu cukup membuat terkejut, mengingat Berlin merupakan salah satu negara yang selama ini mempertahankan sikap keras untuk menghemat anggaran. Usulan von der Leyen lainnya adalah digunakannya pendanaan kohesi untuk membiayai belanja militer. Adapun pendanaan kohesi itu biasanya digunakan untuk membantu negara-negara anggota yang miskin. Pilihan lain adalah menggunakan Bank Investasi Eropa untuk membantu mendanai pembangunan infrastruktur pertahanan Uni Eropa. Selain soal rencana fiskal, ada pula usulan dari Presiden Emmanuel Macron soal penggunaan senjata nuklir Prancis. Sebagai satu-satunya negara Uni Eropa yang memiliki senjata nuklir, Macron menawarkan untuk menggunakan penangkal nuklir. Macron menilai nuklir Rusia adalah ancaman untuk Eropa dan Prancis. Meski menuai perdebatan, namun usulan Macron itu bisa dipahami, mengingat Eropa yang selama ini bergantung pada perlindungan dari arsenal nuklir Amerika Serikat harus berjaga-jaga jika Washington benar-benar akan menarik diri dari NATO. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya selama ini seberapa besar perbedaan bantuan militer antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa hingga negara-negara Barat harus berusaha keras mengisi kekosongan? Berdasarkan analisis Kiel Institute for the World Economy, sejak Februari 2022 hingga Desember 2024, Amerika Serikat dan Sekutu Barat telah menggelontorkan 136 miliar dolar Amerika Serikat atau 2.222 triliun rupiah untuk bantuan militer Ukraina. Nah, dari 136 miliar dolar Amerika Serikat itu, 67 miliar dolar Amerika Serikat diantaranya hanya berasal dari Amerika Serikat sendiri. Alias setengah dari total bantuan militer untuk Ukraina ditanggung sendirian oleh Amerika Serikat. Sementara baru 65 miliar dolar Amerika Serikat sisanya ditanggung secara kolektif oleh negara-negara Uni Eropa. Dan 4 miliar dolar Amerika Serikat lainnya berasal dari sekutu barat lain seperti Kanada dan Inggris. Tahun 2025 ini sebenarnya pasokan senjata dari Amerika Serikat hanya 20% dari seluruh alutsista yang digunakan oleh Ukraina. Namun, itu adalah 20% yang krusial mengingat kuatnya angkatan militer dan pertahanan Amerika Serikat. Tanpa bantuan Amerika Serikat, pakar menilai Ukraina akan mengecap kekalahan dari Rusia hanya dalam 4 bulan ke depan. Namun, semua itu juga bergantung pada seberapa cepat Eropa dan Ukraina bisa melengkapi alutsista di medan perang. Walaupun Komisi Eropa telah mengeluarkan rencana fiskal soal anggaran belanja pertahanan, belum tentu wacana itu berjalan lancar. Kemungkinan ada negara Uni Eropa yang memutuskan untuk tak mendukung rencana von der Leyen karena merasa pengeluaran hanya akan sia-sia tanpa bantuan Washington. Di lain sisi, meski Ukraina juga sudah mulai memproduksi alutsista mereka sendiri, hal itu juga tak akan menutup kekosongan dari penarikan bantuan Amerika Serikat. Mark beramal, tanpa bantuan militer Amerika Serikat, Ukraina terpaksa akan menerima perjanjian gencatan senjata yang tak menguntungkan dengan Rusia. Ukraina mungkin harus melepaskan 1/5 atau 20% wilayahnya untuk Moskwa.
Berbagai peta biru telah dicanangkan oleh Uni Eropa untuk menggantikan bantuan militer Amerika Serikat untuk Ukraina. Meski dinilai belum mampu menutup kekosongan, namun Ursula von der Leyen disebut-sebut masih belum memainkan semua kartunya. Jika ingin keran bantuan dari Amerika Serikat kembali mengalir, syaratnya Zelensky harus duduk di meja perundingan dan menekan kesepakatan yang merugikan Ukraina. Salah satunya, ancaman jatuhnya 1/5 atau 20% wilayah Ukraina kepada Rusia. Kira-kira kemanakah dadu keberuntungan akan jatuh? Apakah rencana Uni Eropa bisa berjalan mulus, ataukah Zelensky harus tunduk pada kemauan Trump? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.